Atau begini, contoh, ada keluarga yang meninggal, nauzubillah, ya. Kita contoh yang di Amerika, yang di sini, insya Allah panjang umur kalau, wong lama tinggal hidup dewean, ya. Ya, contohnya yang seandainya ada satu keluarga di Amerika atau di mana, ya, punya 5 keluarga, salah satunya meninggal sebelum malam Id, berarti belum wajib, itu tidak usah dihitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita banyak mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hidayah, taufik, sehingga kita berada pada posisi orang-orang yang mengislamkan diri kepada Allah, beriman kepada Allah, dan lebih dari itu sampai melakukan ihsan, ya, dimana kita dengan baik melaksanakan ibadah, merasakan dalam semua ibadah kita itu keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dari hati kita, tersuarakan dengan lidah kita, ya, sehingga kita senantiasa membaca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya judul yang dikasih itu panjang, ya, zakat fitrah, ya, zakat mal, ya, nak bahas sedekah pula, ya, nak bahas infak. Inilah wong zaman sekarang ini nak pintar ngaji cepat, maka jangan heran kalau ilmunya banyak yang singkat-singkat. Seperti malam tadi saya nak tidur, ada orang yang dari daerah mana itu, Cecar kalau tidak salah, ya, itu ada imam dimarahi oleh makmum karena waktu sudah salam 2 rakaat dia minum. Kata makmumnya, "Woi, tidak boleh minum." Loh, dari mana tidak boleh minum? Yang tidak boleh minum itu kau lagi sholat. Kalau sudah salam boleh, jangankan minum, makan lontong beda apa. Cuma inilah yang saya bilang itu, jamaah lebih pintar dari ustadz, jamaah lebih pintar dari kiai, ya, dikasih ilmu tidak galak nurut. Itu kadang-kadang karena tidak berilmu, tidak tahu kalau dia itu bengak, tidak tahu kalau dia itu bodoh. Nah, kebodohan yang paling parah adalah ketika orang bodoh itu tidak tahu kalau dia bodoh. Nah, itu. Kalau sekedar bodoh dia tidak tahu kemudian dia belajar, bagus. Tapi yang jadi masalah adalah kebodohannya membuat dia tidak tahu kalau dia itu apa? Bodoh. Nah, aku harap jamaah di sini jangan sampai setingkat itulah, ya. Awak lolo tapi tidak tahu kalau dirinya apa? Lolo. Nah, ini alhamdulillah kalau ada pengajian seperti ini. Cuma ya tidak bisa lengkap. Makanya yang seperti saya sarankan pada pertemuan yang lalu, ya, kalau ingin mengaji tentang teknis dan tata cara ibadah itu, ya, mau tidak mau ngajinya harus berangsur. Ya, maka mulai ke depan Kak Wahid, ya, Epin ini sudah mulai harus beranjak tentang bagaimana fikih sholat, fikih toharo, fikih zakat, dan ibu-ibu harus getol belajar, dengerin. Dan sebenarnya seusia-usia Kak Wahid, seusia siapa beliau nih? Tono, walaupun agak terlambat ngaji ini, tapi tidak masalah, ya, karena aku yakin ngaji juga lewat baik.
Tidak mungkin sampai dihafal, ya. Apalagi Kak Wahid, pahamlah high, treble, low, echo daripada dalil. Ya sudah. Pertama kita bahas dulu secara umum, ya, yang disebut dengan al-infaq. Apa tadi? Al-infaq. Apa al-infaq itu? Yang namanya infak itu adalah membelanjakan harta. Ya. Jadi infak itu artinya apa? Membelanjakan harta. Beli baju, infak. Beli makanan, infak. Beli mobil, infak. Ya, ini arti secara umum. Infak itu apa? Membelanjakan harta. Cuma infak ini nanti ada dua. Ada fi sabilillah, ada fi ghairi sabilillah. Ada yang infaknya di jalan Allah, ada yang infaknya selain jalan Allah. Infak di selain jalan Allah contohnya apa? Membelanjakan harta untuk judi, membelanjakan harta, kalau bahasa Inggrisnya itu untuk for the melunte, ya. Tidak boleh, itu namanya membelanjakan harta di selain jalan Allah. Bapak-bapak nyanyi pucuk panggung bayar biduan, itu infak fi ghairi sabilillah. Anak tersinggung lah kalau ada, ya. Jadi ketika kita ngenjuk perempuan yang tidak berhak kita ngenjuk, itu namanya membelanjakan harta di selain jalan Allah. Tuh. Nah, yang di selain jalan Allah ini hukumnya ada yang makruh, ada yang haram. Apa hukum yang haram? Ya tadi, judi, na'udzubillah, dipakai untuk apa? Prostitusi. Nah, prostitusi ini kan takut tidak ngerti wong sini. Prostitusi itu, ya tadi, ya nak nyebutnya, ya, apa namanya? Melunti tadi, ya. Nah, atau tadi memberikan pada sesuatu orang perempuan yang dalam rangka untuk menikmati tubuhnya segala macam, sawer-sawer tidak jelas. Nah, kalau yang makruh-makruh berbelanja kepada yang sia-sia. Apa yang sia-sia itu? Ya, menurut saya beli mercon. Apa gunanya mercon? Apalagi mercon ini sampai ganggu wong, bisa jadi dari makruh sampai kepada yang haram. Apalagi merconnya sampai membahayakan diri sendiri. Tengok tuh yang di Bengkulu tuh, wakil gubernur, tangannya pecah, ya, ada kan itu. Nah, ini hal-hal yang tidak berguna. Apalagi bu, kira-kira beli make up tidak berhenti make up yang lama masih ada, ya, tidak berhenti. Kurang puas. Sebenarnya bukan salah make upnya, salah raih kita nyo. Make upnya tidak salah, yang masalah itu raih gitu. Sebenarnya beli make up boleh bu, tidak apa-apa, bagus. Cuma yang tidak boleh itu apa? Yang makruh itu apa? Berlebih-lebih, gitu. Ya, hal yang berlebih-lebih itu diawali dengan kemakruhan. Kenapa? Bisa melahirkan ketidakpuasan diri. Bukan berarti tidak boleh beli make up, tidak. Karena aku tengoknya, ada juga ibu-ibu tuh, yang ini merek Toeng, yang ini merek Tiwing, yang ini merek penuh. Jadi lemari rias tuh sedikit pun tidak katik barang lakinya, barang bininya. Apalagi urusan baju. Lemari ada 4 pintu, 3 pintu punya bininya, 1 pintu punya lakinya. Itu pun yang punya lakinya lantai paling bawah. Lantai pojok punya lakinya kalau, punya bininya kalau. Saya tidak tahu ibu-ibu sini cak itu tidak kira-kira. Nah, ini yang begini ini di tempat kami air putih situ. Kalau di sini, insya Allah 4 lemari punya dia kalau. Yang punya lakinya cukup di kantong asoy. Ini agak betul. Ya, Masya Allah. Nah, jadi ibu harus tahu nih, oh mana yang haram, mana yang pembelanjaan di selain jalan Allah, mana pembelanjaan di jalan Allah. Nah, pembelanjaan di jalan Allah ini ada 3 hukum. Ada yang wajib,
Ada yang sunnah, ada yang mubah. Ada yang mana tadi, Bu? Wajib, sunnah, mubah. Ya. Apa yang wajib? Pertama, nafkah keluarga. Sebelum bayar zakat ini nafkah keluarga dulu. Ya. Sebelum sedekah ke masjid, sebelum sedekah ke mana-mana, nafkah keluarga dulu. Tak boleh kalau keluar suami tidak mau menafkahi siapa? Istri. Tak boleh anak-anak tidak dinafkahi. Apa yang nafkah pertama? Makan, minum. Jangan tidak. Ya, tak boleh. Pakaian yang menutup aurat. Kalau ada model Mas Tono melikan baju bininya yang pendek untuk dipakai di luar, itu belum memenuhi nafkah. Tapi kalau yang dipakai untuk di rumah, bagus. Kalau di rumah tidak perlu pakaian. Ya maksudnya tuh kalau antara suami dan istri, kalau perlu. Ya, kalau yang di luar pakaian ini yang menutup aurat gitu. Anak-anak nih pakaian kita ditengok baju yang ibu beli. Oke lah kalau seumur cak ini masih boleh lah kita belikan baju yang macam-macam. Tapi itu pun jangan dibelikan yang namanya seksong nih ya. Maka jangan sekarang, zaman sekarang banyak pelecehan anak. Salah kamu dewe. Anak-anak dipakein yang apa? Pakaian yang tidak senonoh. Sekarang ini uang lagi lo main ini. Bayi lagi ngaju. Bayi nah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang memperkosa yang siapa? Bapaknya dewek, neneknya dewek. Tuh yuk baca Quran. La ilaha illallah. Dalam hati aku tak kati utak lagi manusia mak ini. Bini telangap di situ tidak diapa-apoi. Astagfirullahaladzim. Ngapa laju ini aku nih? Ngapa laju agak error ini? Ini karena efek banyak ego puasa. Ya. Ini yang wajib. Apa tadi? Pakai makanan. Yang kedua apa? Pakaian. Tempat tinggal. Walaupun tak punya, bayar sewa itu wajib. Kalau pun tak kata yang dibayar, numpang. Mulutnya digunakan. Seorang suami harus gunakan mulutnya. Kalau tak kata duitnya, mulutnya. Pak, ngapa nak? Aku ni belum ada tempat. Yalah ada bini, makanya kawin dulu mana ada tempat. Ya, ya sudahlah, dem, Bakabalang, izin ada tempat. Allah, awas. Ini sibuk beli pulsa, main slot, anak bini tidak makan, dosa. Yang tidak ngenjuk makan anak istri, yang tidak ngenjuk pakaian anak istri, ya, dan yang tidak apa tadi memperhatikan tempat anak dan istri. Yang terakhir, pendidikan anak-anak. Oh itu wajib, jangan dikira tidak wajib. Kalau inilah tuntas, baru ningkat ke bocor. Itulah namanya zakat. Gitu loh. Tidak kata harta yang wajib keluar dari keluarga kita kecuali zakat. Ngerti? Beli sepatu high heel tidak wajib. Ya. Beli apa lagi? Beli HP yang harus update tiap tahun. Tengok merek HP itu. Tidak selesai-selesai. Apalagi ada HP yang tidak berhenti nanya. Oppo? Aduh, nanyo terus. Ya. Aduh. Nah, lagi nyebut merek ini. Itu HP nanyo terus. Tidak keruan nanyo, tidak berhenti-berhenti nanyo. Ada HP? Oppo? Ada HP dah? Oppo? Nah, ternyata dia tidak ngomong HP Oppo gitu kan. Nah, ini macam-macam. Maka ibu-ibu setelah selesai kita belanja apa tadi untuk keluarga, maka yang wajib hanyalah zakat. Tuh, tidak ada lain.
Dan balik kepada nafkah keluarga tadi, mohon maaf, itu memang yang wajib itu yang sifatnya nilainya doruriat, hal yang paling penting. Kalau istri lah ada baju, beli baju baru, hukumnya tidak wajib. Hukumnya apa? Nanti dari wajib menjadi apa? Sunnah. Sunnah Pak, memperbaharui baju istri itu sunnah. Berdeman baju istri 3 tahun, tak sobek-sobek. Ini kadang-kadang hutang lagi dijuk peniti, bayo mikir. Ini bini sampai hutangnya pakai peniti, ya Allah. Ada yang cak itu? Nanyo pula. Kawahid tengok, ditanyoi bini itu, dek ono. Yo Kak, ada 3 hutang bagi jarum bentul. Jade. Ini bini lelaki nak meluk, la ilaha illallah. Tercucuk jarum bentul. Salah kamu dewek, Kawahid. Ya. Nah, mohon maaf, celana dalam karet lah terikat-ikat. Oh ya Allah. Payo ditengok. Inilah wong perumahan apa ini namanya nih. Nah, apalagi pas dijemur tetangga tahu, ya Allah. Ya. Baguslah sangkar burungnya daripada maksud aku sangkar burung yang galak dibuat lomba itu, nah kan? Itu kan mahal sangkar itu kan? Mahal itu. Bininya galak marah. Oh ya Allah Kak, banyak yang nak disarang ini. Bukan ini baik. Ya, terkung bini, nah sampai titik-titik hitam di sini. Ayo ditengok mata tuh. Maka memperbaharui baju istri itu kan untuk kita juga. Nah, mempercantik istri dengan make up, minyak wangi itu sunnah. Sendalnya agak bagus dikit, ada gambar Doraemonnya itu sunnah. Ya. Tuh, ayo Mas Tono, jangan politigo dengan bini. Ada tak istrinya? Setuju ya Nusa, ya. Ayo diperbarui segala macam. Itu yang sunnah. Lebih dari itu mubah. Apa mubah itu? Contoh, telekungnya ada 3, bagus-bagus galau. Nak tambah yang keempat, mubah. Boleh baik. Kalau memang kepake. Kalau bakal kesimpan, naik lagi hukumnya makruh. Ya, masih bagus galau, masih pacak dipakai galau. Ingat ibu-ibu, baju itu yang bagus tidak kata yang tersimpan. Tapi apa? Terpakai. Ini baju disimpan. Oh, ini belum aku tunjukkan uang. Ini kenangan 70 tahun yang lalu. Oh ya Allah. Ya, yang tahu-tahu saya punya tuh. Ya, demlah, unjukkanlah dengan uang. Kasihkanlah dengan orang. Walaupun ini pernah dibawa ke Spanyol dulu. Karena tak ada muat lagi dipakai. Apalagi perutnya besar. Ya. Tapi biasanya yang mengamalkan ini bapak-bapak. Nah, celana tuh sampai sletingnya putus lagi masih. Ya, masih. Nah, baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah untuk keluarga ini yang pertama nih. Bahkan ada satu hadis Nabi, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu ala raqabah wa dinarun tasaddaq fihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu li nafsika wa li nafsika wa ahlika wa dinarun alladhi anfaqtahu ala ahlika afdalu. 1 dinar yang disedekahkan untuk fisabilillah, 1 dinar yang disedekahkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang dipakai untuk sedekah untuk orang miskin, dan 1 dinar yang dipakai untuk menghidupi keluarga. Itu yang paling azam. Yang mana yang paling afdal? Yang dipakai untuk menafkahi keluarga. Nah, kan sebelum bayar zakat ini aku pahami dulu ini, supaya kita tahu kapan wajibnya bayar zakat. Ya, kapan wajibnya bayar zakat. Nah, baik. Sekarang naik yang berikutnya. Biaya yang wajib tadi adalah zakat. Apa sih zakat itu? Zakat itu adalah ikhraju malin
Ikhraju malin makhsusin ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusah li ta'ifatin makhsusah. Mengeluarkan satu harta yang khusus dengan cara yang khusus, dengan niat yang khusus, dan diterima oleh orang-orang yang khusus. Apa yang maksud dengan harta yang khusus? Tidak semua harta dikeluarin. Ya, tidak semua harta. Contoh, baju itu harta dah. TV itu harta dah. Motor itu harta dah. Apakah wajib dikeluarin zakatnya? Tidak. Punya tanah ibu-ibu, wajib tak ngeluarin zakat tanah tuh? Nggak kati, namanya zakat tanah. Makanya ada harta-harta yang khusus. Nah, untuk yang dikeluarin zakatnya ada dua. Ada zakat mal, ada zakat badan. Ada berapa tadi? Zakat mal, zakat harta, zakat badan. Ternyata badannya ada zakatnya. Ya, ada zakatnya. Sama zakat apa tadi? Harta. Zakat harta ini terkhusus tertentu. Pertama, zakat hewan ternak. Yang wajib dizakati cuma 3 binatang. Kenapa dia tersinggung aku ngomong binatang? Ini kan manusia juga dong. Ya. Apa yang wajib? 1 unta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, kambing. Bebek, ayam, secara ternak tidak katik zakatnya. Tapi kalau dia dagang, ada lagi nanti. Contoh, aku lupa nama Wak nih kemarin. Wak Arfi punya sangkar ayam. Ayam ini dikelola untuk dijual. Maka di situ bukan ayamnya yang harus dizakati, apa? Modal dalam rangka dagangi ayam itu namanya zakat tijarah. Zakat dagangan. Ada dua aku sebut loh. Yang pertama tadi apa? Zakat hewan ternak. Ya. Berapa tadi hewan ternak yang wajib dizakati? 3. Alhamdulillah. Ada yang bingung pula. Aku tadi tidak pernah makan unta, Ustaz. Daging hewan unta. Kak Wahid pernah nengok unta? Nengok di TV ya. Ya mudah-mudahan lagi naik haji nengok unta. Kalau perlu biar puas dikemei unta. Ya. Nih, yang kedua tadi apa? Sapi. Yang ketiga kambing. Nah, yang berikutnya apa? Zakat tijarah, yaitu zakat mengeluarkan zakat dari modal dagang. Ya, dari modal dagang. Baru yang berapa nih? Yang ketiga ya, zakat naqad, yaitu zakat sesuatu hal yang disimpan. Ibu-ibu kan ada cincin yang dipakai, ada cincin yang disimpan. Yang memang disimpan untuk terpakai itu tidak kena zakatnya. Tapi yang ada kan nih yang beli emas itu kan bukan nak dipakai, untuk dia apa? Untuk disimpan kan? Contoh, beli kalung 1 kilogram. Mak mana nak makainya? Tapi boleh baik supaya tidak kena zakat dipakai. Pakai galau. Cincin yang ada 10 pakai. 10 jari, kalung, pakai galau. Anting-anting penuh ini. Dapat nih. Insya Allah tidak kena zakat tapi kena rampok. Insya Allah tidak kena hukum zakat tapi kena apa? Rampok. Nah ya berdeman bulu anting-anting good dari sini tidak cukup yang di pinggir sini, di sini bro. Oh ya Allah, mak ini untuk ke bibir dipasangi. Kalau siko agak mending ini. Saking tidak galak kena zakat. Nah lubang hidung PCU lo tidak lemak nengok. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, nah ini zakat mak. Kalau unta yang punya 5 unta wajib bayar zakat.
Anak jelaskan ini panjang Kak Wahid. Ya, panjang. Yang punya sapi, yang ada 30 sapi, wajib bayar zakat. Yang punya kambing, berapa kambingnya? Yang punya 40. Oh, banyak nih ya, nanti kalau 40. Bener tak? Seandainya satu kambing 2 juta, kali 40 berapa? 80 juta. Apalagi unta, sapi, sekarang macam-macam kan? Paling murah berapa sapi, Bu? 16 juta lebih. Paling murah. Mungkin itu yang agak buyan, sapinya agak buyan 16 juta. ya tuh. Nah, loh, kalau yang sapi pacak main game 25 juta. Apalagi sampai pacaknya nyari duit. Ya. Nah, nih unta apa lagi? Makanya ini contohnya zakat. Nah, zakat tijaro. Seandainya samping wa arpin. Hah? Pausar. Pausar apa usahanya? Itu dagang. Tengok tuh modal tuh. Berapa? Kalau modalnya seharga 20 miskol, sekitar 83 gram kalau dalam kitab Taqriratus Sadidah ini jumlahnya. Tengok dalam perputaran tahun, berkurang enggak? Kalau enggak berkurang, berarti contoh modalnya 100 juta. Modalnya berarti 100 gram. Kan tadi yang wajib 83 gram, ya kan? Modalnya 100 gram. Berarti kalau biar mudah, 100 gram tuh kali 500.000 berapa? 1 gramnya 500.000 berapa berarti? Ini kamu nih. Ya Allah, payah ada kata duit. 50 juta ya, 50-an ya. Nah, ini kita ngambil murah sekitar 50 juta modal. Nah, dalam 1 tahun 100 gram tadi berkurang, tidak kurang dari 83 gram perputaran apa? Modal ini. Modal kan masih ada kan? Contoh yang tidak berubah tuh apa? Ada kalau mesin kan sekali beli ya. Modal tuh kertas, apa lagi? Pena, isi-isi itu kan percetakan tuh. Nah, itu kalau seandainya kurang dari 83 gram, maka tidak wajib zakat. Tapi kalau masih utuh modalnya, maka ada zakatnya. Berapa? 2,5%. Gitu loh. Yang punya warung, yang punya toko, manosa nak bayar zakat, baru muka sehari lah dimakan laki kalau dencis. Ya. Nah, ini zakat dagang. Ada lagi yang belum aku sebut. Zakat apa namanya? Ziro, zakat pertanian dan zakat perkebunan. Perkebunan di sini tentang buah. Buah ada 2, kurma sama sama anggur. Kalau yang pertanian semua makanan pokok, gandum, apa lagi, beras dan segala macam. Nah, ini kalau kakak jelasin siko-siko habis. Iya, sebulan tuh kalau rutin ngaji tiap hari, ngaji seminggu sekali masih belum juga. Ya. Nah, kita lebih fokus ke zakat fitrah dulu, yaitu zakat bana. Ya, cuma aku perlu sebut ini bukan apa-apa, biar kita tahu, ternyata ada selain zakat ini ada harta yang wajib. Nah, lebih dari ini apa? Sunnah. Untuk umroh sunnah. Oh ya, satu lagi tambah yang wajib tadi selain zakat apa? Berangkat haji. Ya, kamu nabung untuk beli motor, itu tidak wajib. Kamu nabung untuk apa? Mudik, itu tidak wajib. Masuk yang di bawahnya, sunnah. Ya, sunnah. Nabung untuk apa masyarakat? Untuk apa biasa di sini? Untuk pesta.
Pesta itu kan tidak wajib, bahkan bisa jadi haram kalau isinya dosa. Tahu anak paling besar berapa? Sudah nikah? Ah, awas, tengok-tengok. Kalau pestanya sekedar ngajak uang makan, hiburan yang seadanya, sampai tidak kate apa namanya tuh, pesta yang mengundang maksiat, tidak masalah. Tapi kalau harus ada maksiatnya, berubah yang tadinya walimahnya hukumnya sunnah, jadinya apa? Haram, tidak berkahnya. Maka aku nganjuk tahu wong sini itu pernikahan tuh yang mahal tuh bukan akad nikahnya. Nah, lah tahu kamu. Sampai meninggal kepala. Ya Allah. Ya. Tuh. Kalau mayar ustadznya enggak pulau. Karena ustadznya ini dinjuk payu, enggak dinjuk nanyo. Ya, enggak kati akadnya. Coba kalau ibu nak nyewo son tuh. Aku ben nanya sama Kak Wahid berapa? Tapi alhamdulillah beliau sering banyak bantu pondok. Ya. Mestinya harga uang mahal segini karena untuk ngangkat barang. Namanya juga ngajak uang itu kan ada yang dinju. Terus maintenance alat wajar. Apalagi aku punya alat. Jadi kalau kita nengok, oh ya masih wajar, tidak masalah. Ya. Apalagi nak alat yang besar-besar, belum lagi tenaga. Kita nengok beliau cak mano nyusun kabel itu kan berkeringat. Butuh tenaga. Belum lagi dia ninggali istrinya. Pasti nak ngejuk nafkah. Makanya kita tuh kalau nengok-nengok uang tuh kapan cak kerjanya bagus, tidak jadi masalah. Ya, ini yang repot ini baru masuk lah tidur. Ya, belum pegawai berkeringat lah minta kopi. Ya, nah, adalah ngapa lagi nganar ngomong aku nih. Nah ini, ya, nah sekarang yang zakat fitrah ini yang ada kepentingan kita. Ya, hukum zakat fitrah ini wajib, hadis Bukhari dari Ibnu Umar. Qad farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Yang namanya zakat fitri itu sudah diwajibkan oleh Rasulullah. Kepada siapa? Alal abdi, bahkan hamba sahaya wajib. Wal hurri, apalagi wong merdeka. Wal dzakari wal untha, laki-laki ataupun perempuan wajib kalau. Was shaghir wal kabir, anak kecil lagi wajib. Nah, bayanglah. Anak kecil lagi wajib. Wal kabir, apalagi yang lah ompong. Kabir yang lah besar. Kak Wahid jangan tersinggung. Ya. Aku tuh negaskan baik. Ya, apalagi yang sudah dewasa. Hukumnya wajib. Kapan wajibnya zakat fitrah ini? Malam Id. Kapan wajibnya? Malam Id. Sampai kapan? Sampai maghrib hari Id. Ini ketentuan mazhab Imam Syafi'i. Walaupun habis sholat Id. Ya. Jadi kalau di sini disebutkan makruh kalau mengeluarkannya setelah sholat Id. Yang wajib itu adalah sebelum habisnya Idul Fitri. Ya. Tuh. Apalagi ibu-ibu tidak usah khawatir. Ya Allah. Contoh sebelum sholat nih, sebelum sholat. Kak Wahid, ini zakat fitrah aku lupa. Aku baru ingat pagi nih. Kena sibuk keliling Lipo kemarin. Belanja? Enggak, keliling baik. Nengok uang seru perumahan ini keliling-keliling pulau. Pegawai, jauh. Minimal aja foto aja, cis ya, belanja. Padahal uang toko itu lah malaknya gitu. Wah, kemarin lah mutarin, melidak mutar-mutar. Mas Tono tahu-tahu caknya gawe kamu lah ini. Ya, wajib ini, mau tidak mau. Makanya tadi kan hamba sahaya yang merdeka, ini semua wajib bagi kita. Ya, bagi siapa lagi? Bagi orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Kak Wahid ada berapa di rumah? 3. Istri 2. Dah. Mana ayu aku ada? Nah ya, nggak mau ya. Laju belago. Aku laju muka rasio kayak. Di rumah ada 3.
kakak Ida ya, istri, anak 2. Oh, anak 3. Oh, tak dihitung, ayo aku, wah, jahat nian, gak wahid. Berarti ada 5 kak ya? 5 ya? Kakak, ayu, anak 3. Pembantu-pembantu udah kati? Aduh, oh galak nih ya. Oke, berarti 5. Nah, 5 orang ini wajib dibayar. Makanya, siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Orang yang punya kelebihan makanan pokok yang harus diberikan kepada 5 ini. Kapan? Malam itu dan hari Id. Malam Id dan hari Id. Jadi sekiranya Kak Wahid ya itu punya makanan yang lebih bagi orang 5 ini, maka wajib di zakat. Ya, 5 ini di sini disebutkannya. Wa yushtaratu liwujubiha an takuna fadilatan amma yuhtaju ilaihi mimma yali. Disyaratkan bagi wajibnya zakat fitrah an takuna, hendaknya lah menjadi apa? Fadilatan, kelebihan, amma yuhtaju ilaihi, sesuatu yang ia butuhkan. Apa yang pertama? Mu'natuhu, ongkos dirinya, wa mu'natu man talzamuhu nafaqatuhu, dan ongkos orang yang berada dalam nafkahnya. Yang kedua, min dainin, sekiranya memang tidak kati hutang, walaupun hutangnya muajjal. Muajjal itu apa? Ditunda-tunda. Contoh, ya Allah, aku ini alhamdulillah makan minum sudah, tapi ada nih kelebihan, tapi kelebihan ini untuk bayar hutang. Maka kalau bisa juga untuk bayar hutangnya, wajib bayar zakat. Kalau tidak cukup, tidak wajib. Yang ketiga, min khadimin wa manzilin yaliqa nabihi, yaitu ongkos apa? Untuk yang pembantunya dan rumah. Ya, apa rumah tuh? Listriknya, apa lagi? Airnya, gitu loh. Jadi untuk zakat fitrah ini bukan harus punya tabungan. Cak tadi tuh 83 gram. Wih, aku ada duit 5. Aku tidak kasih duit. Duit aku nih semalam itu cuma ada lebih sekian. Jadi aku tidak wajib zakat. Nah, bukan itu cara ngitung zakat fitrah. Orang yang punya kelebihan apa ibu-ibu? Makan minumnya, itulah yang wajib bayar zakat fitrah. Ya, wajib zakat fitrah. Jangan main-main. Makanya kita tuh sudah mulai ngitung sebelum beli baju, sebelum beli celana, Kak Wah itu lagi ngitung. Oh ya Allah. Cuma berapa coba zakat fitrah? Berarti kakak 5. Berapa? 2 berapa duitnya? Ini 30. Hah? 30 ya? 30 kali 5 berarti 150. Ada enggak kira-kira enggak? Ada? Ada, alhamdulillah. Oh, ayunya lah bohong mulu. Oh, ya Allah. Ya. Nah, orang yang punya duit segini, sekiranya untuk biaya keperluan hari Id dan malam itu, dan kita ini kan bayarnya cuma setahun sekali, ya Allah. Kok masih ada orang yang pura-pura tidak mampu, isi gelok penuh. Mau. Kau tidak bayar zakat, tidak wajib. Ngabis isi gelok. Oh. Oh ini. Ya, malah ngundang wong pulo yang tidak bayar zakat fitrah tadi lebaran. Ayo main ke rumah, masak pempek, ada pastel di situ. La ilaha illallah, woi berdosa bu. Aku tahu baju lebaran ini, tidak katik yang ibu, kabar ini baju ibu-ibu, tidak katik kan yang di bawah 100? Tidak katik yang di bawah 100. Hah? Tidak katik baju anak-anak main, apalagi baju sekarang makin pendek makin mahal. Serius, saya pernah ngikut istri saya beli yang baju pendek-pendek. Ya Allah, mohon maaf ini aku lagi nak bahas utang lagi nih. Beli semua ini beli. Dem, ajulah aku nunggu di mobil.
Kenapa? Aku kalau nengok yang itu tuh bayangin yang jualnya tuh. Sudah, lajulah situ. Oh ya Allah, makin pendek pikiran kita tadi kan kalau bahannya dikit murah. Ini lagi mahal. Cak Arfi, cak paham nih ya. Uji Warpi, buka menurut tuh kak masih ada ya. Ini masih lanjut nih ngaji nih, lanjut ya. Sampai tuntas dulu ya. Nah, tidak apa-apa nih hari Minggu nih, karena minggu depan kan lah Lebaran. Tidak apa-apa nih kak Pak ya. Aku biar tuntas nih, kasihan agak masjid ini kan mungkin kagak. Nah, jadi ibu-ibu, ini pahaman kita dulu. Kita harus paham. Jadi yang namanya wajib bayar zakat fitrah itu bukan nak tabungannya 50 juta, bukan yang nak tabungan 80 juta. Ayo cincin gua aja imitasi. Mana yang wajib bayar zakat fitrah? Itu tuh urusan zakat mal. Kalau zakat badan, jangan kita melihat isi tabungan. Yang ditengok ditakar itu adalah kemampuan makan kita hari itu sama apa? Sama besok. Jadi ibu-ibu, apalagi setahun sekali, masya Allah. Adunian yang orang tuh mohon maaf untuk makan apa? Untuk makan sekali, susah, doh kan itu. Adunian. Kita ini alhamdulillah, aku tengok ibu-ibu ini gemuk-gemuk kan. Mas Tono apalagi, jadinya oversize. Ya. Kalau langsung naik pesawat agak berat ini. Ya. Nah, ini aku tengok tak katik nih. Nah, yang usung lapar tak katik di sini. Ya, alhamdulillah mukenanya layak pakai galau. Sarung-sarungnya bagus-bagus galau. Bahkan banyak yang pakai Android. Ya, ada mungkin lah kalau sampai mak ini masih tak ngaku wajib bayar zakat fitrah. Itu yang 5 orang, tapi kalau dihitung 30 150. Ya. Kau Epin berapa? 5 juga. Ada yang lebih dari 5? Ah, 5 ya, rata-rata teman sekarang 5 kan. Kalau uang dulu anaknya lagi 10. Ya. Ah, waktu zakat fitrah nyesal. Ah ya Allah, ngapa? Muat ya tidak sadar. Pas bayar zakat fitrah, ya Allah, nyalai bininya, Bu. Kamu pula kata dia. Ngapa telangap terus? Keluar. Ya, lagi ditutup, ya dibuka, apa lagi telangap. Dah. Nah, kan laju nganar otak aku nih. Ya. Baik. Ya, baik. Nah, yang wajib berikutnya contoh, ini jadi pertanyaan, Ustadz, aku nih yang ada di rumah ini, yang hidup ini ada 4. Nah, ada bayi yang sudah 9 bulan, perkiraan akan lahir sebelum malam Id. Kira-kira ini dihitung enggak anak ini? Nah, agak dulu, hitung baik. Oh, Dewa Arfi ini, agak dah. Nah, ini ada kaidahnya. Ya, ada kaidahnya, biar ngerti. Ya, hitung baik. Agi uji Kak Wahid, ayo jo bini aku lagi hamil mulai hitung baik. Ah, apa kaidahnya? Perhatikan. Bi idraki juz'in min Ramadan wa juz' min Syawal. Yaitu dia menemukan bagian daripada Ramadan, menemukan bagian daripada Syawal. Kalau ada anak baru lahir tuh sebelum azan maghrib malam Id, berarti kan ketemu kan dengan Ramadan, dan sudah pasti ketemu dengan malam Id. Ini wajib dihitung. Wajib dihitung. Kalau ada yang lahir pas malam Id, tidak usah dihitung. Karena belum ketemu bagian Ramadan. Nawa Arfi, hitung bah. Ya. Tengok lahirnya. Kalau dia ketemu sebagian Ramadan, walaupun cuma sesaat, dan ketemu dengan bagian Id, Wahid, itu sudah wajib kita hitung. Ngapa nak harus dihitung wajib ketemu malam Id? Lah iya, contoh kita punya anak. Ya, kita bisa. Jadi contohnya nih, ada yang lahir apa tadi? Lahir pas malam Id. Kan berarti tidak ketemu Ramadan. Maka itu tidak usah dihitung. Hitung dulu yang ada. Contoh, Kak Wahid tadi 5. Seandainya Ayu dalam kandungannya ada bayi,
itu belum dihitung sampai lahir sebelum malam Id. Atau begini, contoh, ada keluarga yang meninggal, nauzubillah, ya. Kita contoh yang di Amerika, yang di sini insya Allah panjang umur kalau, uang lama tiga lah hidup dewean, ya. Ya, contohnya yang di seandainya ada satu keluarga di Amerika atau di mana, ya, punya 5 keluarga, salah satunya meninggal sebelum malam Id, berarti belum wajib, itu tidak usah dihitung. 5 berarti kurang sikok jadi berapa? 4. Kalau meninggalnya sebelum malam Id. Sampai sini paham? Jadi kaget kalau ada yang keluarga kita meninggal tuh sebelum maghrib malam Id, maka berkurang. Nah Kak Wahid kira-kira siapa nak dikorbankan? Oh jahatnya Kak Wahid ini, Puji Warti, siapa lah nak kubunuh sebelum malam Id? Biar berkurang nih, ya, biar berkurang. Alam kejahat otak Warti, oh ya Allah. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi cara ngitungnya bisa ya. Jadi seandainya ini biar kita ngitung. Artinya orang yang wajib kita bayari atau wajib bayar zakat tuh zakat fitrah yang bertemu dengan sebahagian Ramadan dan sebahagian daripada malam Id. Ya, malam Id. Baik. Nah, kapan bagusnya kita bayar apa? Bayar zakat fitrah? Yaumul Id ba'da tulu'il fajri qabla salatil Id, ya, yaitu hari Id, bukan malamnya tapi hari Id. Bagusnya fadilahnya, cuma kan kalau tidak sempat susah, ya. Hari Id sebelum sholat Id, dan wal afdal ba'da salatil fajri, yang paling afdal setelah sholat fajar. Habis sholat subuh tuh langsung dibagilah, itu waktu yang paling afdol. Tapi dihitung-hitung Kak Wahid kalau memang sempat. Kenapa? Karena bisa jadi kita sambil ngundang wong untuk sholat, datang ke masjid, ya dak, kasih. Tapi yang paling bagus apa? Diantar, biar beliau tidak terasa dileceh. Ya, boleh difoto asal tidak untuk dipublikasi, tapi untuk laporan. Wak, mohon maaf aku foto bukan apa-apa Wak, supaya benar Wak yang nerima. Publikasikan tidak. Sekarang ini kan banyak gara-gara penceramah ngomong masalah foto, akhirnya wong yang tadinya foto tuh untuk laporan jadi takut. Dan wong yang berbagi ketika mempostingkannya di medsos itu tidak selamanya jadi riya. Tidak, riya itu tergantung hati. Kata Imam Ghazali, kalau memang kita nunjukkan yang kita buat itu bukan untuk riya, itu malah lebih afdol. Supaya apa? Memberi motivasi bagi orang lain. Tadi tergantung hatinya. Ibu-ibu foto di masjid, tergantung hati ibu. Kalau hati ibu cuma nak nganjuk tahu, ayo kita kalah sholat, manenga, lo, tak apa-apa. Tapi kalau, aku kak sholat nggak, itu lain lagi. Karena ada riya. Paham ya ibu ya? Ini biar paham. Baik, waktu jawaz, kapan boleh mulai dari bayar zakat? Min awal Ramadan, dari awal Ramadan lah boleh bayar zakat fitrah. Jadi zakatnya halangan ibu-ibu. Wah, aku lagi lupa. Dia mulai dari awal deh, aku serahkan sama panitia. Ya, tidak masalah. Dari awal Ramadan. Kapan waktu makruh? Takhiruha an sholatil Id. La mepetnya sholat Id, ya, an sholatil Id ila ghurubis syamsi, sampai terbitnya, sampai tenggelamnya mata, illa limaslahatin, kecuali untuk maslahat. Apa contohnya? Nunggu keluarga. Ada uang yang berhak, kita tunggu nih. Ya, tunggu. Au fakirin soleh, ada wong fakir yang soleh, wongnya belum ketemu, boleh kita tunda. Ya. Nah, waktu hurmah, kapan haram? Yaitu kalau kita melambatkannya sampai besok.
atau masuk malamnya, itu sudah hukumnya adalah haram sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalaupun dibayar tetap sah, tapi apa? Ya, watakunu qadaan biduni ismin ka'an lam yahdur maluhu aw lam yajidil mustahaq. Ya, bisa menjadi qada tanpa dosa kalau memang siapa yang namanya sudah kita tulis berhak itu belum ketemu. Manolah wongnya nih apa? Wongnya nih kok belum ada lah, bolak-balik kami ke rumah sampai masuk maghrib. Mamano ini? Tetap disebut qada kalau alasannya itu. Paham? Kalau alasannya itu, ya. Oke. Baik, ibu-ibu. Nah, sekarang aku lompat baik, ya. Karena kalau masalah takaran kita lah tahu galau. Cak mano berapa orang yang berhak menerima ini berapa orang? Dalam mazhab Syafi'i yang berhak menerima itu ya tetap ada 8. Seperti tercatat dalam surah Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Nanti tinggal buka Quran, 8 orang itu siapa baik. Nah, 8 orang itu tentu fakir, miskin, siapa lagi? Amil, kemudian mu'allafah qulubuhum, mukatab, gharim, orang yang terlilit hutang, ya. Kemudian mana lagi nih? Fi sabilillah, kemudian ibnu sabil, ya. Ibnu sabil. Oke, al-mu'allaf qulubuhum, al-gharim, kemudian ibnu sabil sama fi sabilillah. Nah, cuma perhatikan yang amil, ini yang mohon maaf kamu jangan tersinggung. Amil panitia belum tentu jadi amil. Karena Mas Tono, Pipin, kalau nak jadi amil, syaratnya harus sahkan dulu kamu dengan surat rekomendasi pemerintah. Yang nanti tugasnya bukan cuma Ramadan baik, tapi menampung zakat selama 1 tahun penuh. Yang diurus nanti bukan cuma zakat fitrah. Ya. Jadi kalaupun sah amilnya, ingat, amil ini jangan sampai ngalai haknya fakir miskin. Kage yang fakir miskin dinyuk sekantong asoy mang arpi bawa sekarung. Nah, ini yang kadang-kadang tidak benar. Ini contoh, ini untuk yang amil, ya. Perhatikan, untuk yang amil. Makanya ibu-ibu, saya kasih tahu dari masjid ini, supaya amil tidak ngambil hak daripada zakat fitrah, bagusnya kamu ngasih sumbangan. Seandainya 1 orang berapa? 5.000 saja, biar mereka bagi dari hadiah itu. Mereka lah capek, ya kan? Nah, terus nak ngambil dari sini secara syariat mungkin belum sah. Kenapa? Mungkin syaratnya ada yang kurang, maka lebih baik. Nah, Kak Mang, kami si kok wong kak aja 5.000 atau 10.000. Maka 10.000 itu Kak Wahid itu boleh terserah dibagi rata kepada siapa yang memang begawi. Nah, resmi belum kira-kira amil kita nih, UPZ-nya sudah ada suratnya. Nah, kalau sudah ada suratnya, alhamdulillah, berarti boleh mengambil dari situ sebagai apa ibu-ibu? Upah lelah mereka. Nah, dari 8 tadi tengok, kalau ada bagi galau, kalau tidak yang ada baik. Seandainya yang ada siapa? Fakir miskin sama amil. Tapi ingat jangan jujur, jangan yang lain ada dihilang ke. Uji wa arpi ngomong sama Ipin, anggap tak katik baik lah uang itu, jangan. Ya, jangan. Contoh yang mungkin tidak ada, Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil ini? Orang yang musafir kehabisan ongkos. Yang kedua, siapa yang mungkin tak katik? Fisabilillah. Karena ulama menganggap fisabilillah itu bukan kiai, bukan ustadz, bukan guru ngaji, bukan. Fisabilillah itu memang yang berperang di jalan Allah. Memang ada ulama yang membolehkan
untuk dikasihkan kepada siapa? Guru ngaji, sama siapa? Santri. Tapi ini pendapat. Makanya aku bilang tadi di antara yang mungkin tidak ada apa tadi? Ibnu Sabil sama fi sabilillah. Siapa lagi yang mungkin tidak ada? Al-gharimin, orang yang terlilit hutang. Ingat, kalau ada wong ngaku terlilit hutang, kita tengok ketentuannya. Man ya utang judi, ya utang mabuk, tak boleh kita bayari. Maka perhatikan ini. Mohon maaf Ibu ya, ini sengaja aku sebut dulu agak manjang dikit. Ini jam berapa nih? Ayolah kepanjangannya ini jam 6 lewat. Dengarin. Man istadana lidafi fitnah bainal mutanazi'ain. Yang boleh kita bayar kalau ada wong ngenju utangan sama wong yang lagi ribut. Contoh, ada aja berutanganku 5 juta. Mangan nama aku bono. Mana utangku ngangan 3 juta. Terus datang ke Wahid. Dem. Sudah, main ini beh. Mana duit kau 3 juta? Nah, terus Kak Wahid ngutang sama Mas Tono. No, mana utangan 2 juta. Kumayar utangnya. 5 bulan lagi kumayar utangnya. Ya. Akhirnya minjemlah 2 juta. Nah, Kak biar nggak damai, biar nggak ada berantem, Kak 3 juta, Kak 2 juta kumayar. Nah, yang begini nih, ketika Kak Wahid 5 bulan belum baca mayar, maka berhak ya dia untuk menerima bantuan. Walaupun seandainya dia kayo. Seandainya contoh, kita dengar ada Kak Wahid bantu wong yang lagi ribut. Dia punya Pajero, dia punya mobil. Nah, dari masjid, Pak, kami tanda terima kasih Bapak karena lah bantu wong yang ribut. Walaupun dia kayo masih boleh dibantu. Ya. Tuh. Yang kedua, siapa yang berutang boleh kita bantu? Manistadana liqura dhaifin au bina'i masjid. Ya, liqira orang yang berutang untuk apa? Membangun tempat untuk tamu atau orang yang bantu bangun masjid. Contoh, kemarin panitia ada yang terutang. Ya, tapi tidak kalah ngomong. Tapi panitia lain ngomong, gitu masih ada utang dengan apa? Bangunan. Tidak ngomong dengan gitu, bantu. Kasihan panitia masjid kadang-kadang ngomong ibu lo. Ya, Lasaro ngomong ibu lo. Ya. Baru yang ketiga, manistadana li sarfi ala nafsi awiyali. Contoh, wong yang kelaparan, ngutang di warung. Ya, ngutang beras, ngutang minyak, kamu cari itu. Kamu cari. Itu layak untuk dibantu berutang. Jadi, masuk dalam kategori miskin, masuk dalam kategori apa? Yang punya hutang. Kalau perlu tapi jangan tunjuk sama dia duitnya. Nggak ngutang di mana? Bibit situ. Berapa hutangnya? 100.000. Jauh. Tidak baca 100%? 50%. Mulai ngerti tidak sini Warbi? Cari ini wong yang punya hutang saya ini. Ya. Banyak. Ya kalau ada ya kan tidak mesti dibayari galo kan? Tidak mesti dibayari galo. Maksudnya tuh ya, ad-dhamin, orang yang menjamin seseorang itu berhak wa in kana mu'siran wa haladain, kalau seandainya dia susah untuk membayarnya, orang yang menjamin. Aku ada cerita tapi waktu lah mepet. Ya, dan biar cepat. Maka amil ini apa? Orang yang amil tadi apa? Alladzi yasta'miluhul hakim fi akhdhi zakawat min arbabiyah. Makanya kita harus resmi itu bukan apa? Biar kamu masuk kategori amil. Kalau tidak cuma panitia. Nah, kalau di musola ini cuma panitia, aku mohon masyarakat harus bantu juga. Nah, nunggu dari siang, gut sore, ngumpulin beras zakat, tambah lagi dia nak ngongkos, ya kan? Ngantar ini, nak nyatat, dibantu, jangan pelit ego. Oh, ya Allah, wong perumahan tegannya sambil dia ngocek kantongnya. Kenapa? Dia bertakwa, aku tidak galak ngambil duit zakat. Oh, ya, takut kaget berkurang. Aku nak dulukan yang fakir dan Nah, kita nih mikir. Ini kadang-kadang ngumpul zakat tidak, bantu magi tidak, ngatoi yo. Ada yang cahaya ada? Hadir tak wongnya? Oh, kadang gantang mantu tidak, diolah capek.
ya bantuin masyarakat supaya zakatnya sampai, tidak disampaikan, apa? Tidak dibantu. Nah, ini beh yang catatan dari aku, ya, yang berhutang tadi sama yang amil tadi. Yang lain kalau ada begitu. Walaupun sebagian mazhab itu mereka tidak mengeluarkan kecuali untuk fakir dan miskin sesuai dengan hadis. Tuhratan lis-shaimin, sebagai pensuci diri bagi yang puasa, wa tu'matan lil masakin, ngasih makan sama orang miskin. Miskin bedinju apalagi yang fakir, ya. Oke lah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Dan sedikit nambah dari 8 tadi, kalau memang nak dicari, cari minimal fakir miskin. Kalau nak dibagi minimal 3 orang. Nah, tapi minimal 3 orang dari setiap asnaf. Kalau tidak katik yang ada cuma ada 3 fakir miskin amil, ya, maka yang paling banyak fakir dan miskin, ya, utamakanlah itu. Nah, untuk yang fakir miskin tolong jangan bagi rata. Tengok anaknya ada berapa, ya, tidak kado anak 2 sekilo seandainya nih, anak 4 sekilo, lah cucuk gigi main, ya, berarti harus sedikit dilebihkan. Terus marahi lakinya, kau nilai saro anak banyak, nah, itu ditegur dikit. Maklumlah Pak, kami tidak kata gawe lain. La ilaha illallah. Jadi inilah gawinya, ya. Jadi ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, tolong dibagi adil. Anak yang sedikit ya segitu jatahnya, anak yang apa namanya, yang banyak segitu. Ustaz, ini ada yang 3, ada yang 4, ada yang 6. Apa kalau bahasa itu ngitungnya tuh, ya? Pokoknya yang 2 sampai 3 sekian, yang 5 sampai 6 sekian. Kalau di sini anaknya ada yang berbeda-beda. Barangkali ini bela dari saya. Mohon maaf ya, agak melebihkan waktu sedikit ya Bu, ya. Ini supaya sedikit memberikan pembelajaran bagi ibu. Kepengen enggak kalau pengurus mushola ini baginya benar? Nah, seneng kan? Terus kalau dia amanah seneng kan? Nah, makanya biar di sini amanah, Kak Wahidnya amanah, Wa Arpinya amanah, terus apa? Adik aku Ipin amanah, Mas Tononya amanah, makanya aku perlu sampaikan sedikit. Kaget boleh kalau ada yang sedikit perlu tanyakan lewat WA dulu. Inilah siang, jadi kakak tidak usah buat pertanyaan dulu, karena ketenguan ibu-ibu lah mulai kakinya selonjor, ada yang nyendel ada ini lagi. Karena saya harus mengerti tentang kondisi netizen. Kaki aku ditanyoi, kaki aku diomongi, woi Ustadz itu ceramahnya lamunian gilo. Nah, lanjut jadi gilo. Aku tidak galapin gara-gara kau pengajian ini. Dia pula nunjuk judulnya banyak nih. Wah, amplop kecil. Yalah. Dah. Oji wa arfi woi Ustadz amplopnya nih. Oke, demikian. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya fattah ya ali iftahul manafatul arifin. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang wajib zakat, sehingga Engkau berikan kami rizki sampai kami menjadi orang yang wajib bayar zakat. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, angkat derajat kami ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah zakat kami. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jauhkan kami ya Allah dari kumpulan-kumpulan yang tidak soleh. Kumpulkan sama kami orang-orang yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.